Iya, karena kan kalau mereka ngelihatnya tuh jadi konten kreator harus punya kamera, harus punya ini, harus punya itu. Sebenarnya enggak, karena Tokopedia sendiri bilang. Halo Sobat Kartu Prakerja, selamat datang kembali ke video podcast Kartu Prakerja. Buat kalian yang baru kali ke channel ini, program Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi angkatan kerja di Indonesia. Karena kami percaya bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi mereka, terutama bagaimana cara kita untuk menghadapi dunia kerja yang semakin lama semakin digital ini. Dan di video kali ini kita akan membahas perspektif dan sudut pandang dari para alumni Kartu Prakerja dan bagaimana kita juga bisa belajar mempersiapkan diri menjadi angkatan kerja yang lebih produktif. Dan di hadapan saya sekarang ini sudah ada Bli Swarta. Halo. Thank you banget karena mau diajak untuk kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Bli Swarta, boleh sebelum kita mulai, pasti sobat-sobat yang lain ini penasaran siapa sih Bli Swarta? Boleh kenalin diri dulu nggak? Halo Kak, saya Swarta. Saya lagi sibuk jadi content creator di Akademi Kreator Tokopedia. Wis, mantap. Jadi sekarang ini sibuknya menjadi content creator, ya kan? Sebelum menjadi content creator, ceritain sedikit dong latar belakang kamu gitu. Saya lahir di Karangasem dan saya terakhir itu kuliah jurusan Sistem Informasi di TBS di Bali. Setelah itu saya lulus, saya mencoba mencari banyak pengalaman dan skill dari kelas-kelas yang sebelumnya saya pelajari di Kartu Prakerja juga. Terus saya ikut beberapa webinar dan akhirnya kepicut di webinar Tokopedia. Oke, tadi kan kamu lahirnya di Karangasem, terus sekarang kan di Badung gitu kan. Apa sih, kenapa pindah gitu? Karena ingin ikut orang tua merantau. Oh, oke. Jadi orang tua dari Karangasem merantau ke sini. Iya. Kayak gitu. Per kapan tuh? Dari waktu TK sih. Oh, dari TK. Berarti udah lama sebenarnya di sini. Udah lama. Oke. Berarti orang tua masih sehat. Kamu punya adik atau kakak? Adik satu. Adik satu. Betul. Usianya? Usianya anak SMP berapa? SMP ya? Oke, oke. Umurnya. Oke. Jadi kamu kan tadi lulus sebagai sarjana S1, ya kan? Kenapa sih kamu bisa kepikiran untuk ngambil jurusan itu? Sebelumnya saya sekolah di SMK Jakarta Bandung itu kan nyari komputer. Kebetulan waktu itu suka di bagian software, jadinya mau nyari kuliah sistem informasi. Apa yang bikin kamu tertarik sama tentang persoftwarean itu? Dulu sempat nyoba ngoding, buat aplikasi dan sempat disukain sama gurunya dan katanya kalau dilanjutin ini bagus buat kerja nanti ke depan gitu. Jadi kamu udah punya insight ya dari guru bahwa pekerjaan coding itu bagus ke depannya gitu. Iya. Oke. Dan kamu emang suka kamu? Waktu SMK suka. Oke. Lalu setelah lulus kuliah masih ada rasa sukanya nggak? Atau tiba-tiba wah dapat pengetahuan baru lagi nih, nggak jadi suka gitu? Sebenarnya sih awal-awal masih bagus, cuman setelah lama mendalami lumayan stres sih. Jadi abis itu ngapain? Beralih ke kan waktu itu juga konsentrasinya bisnis intelligence, jadi lebih ke analisa sama developing bisnis. I see. Jadi seru banget lah sebenarnya, berubah dong ya. Iya, dari bisnis kayak informasi sistem jadi bisnis informatika gitu. Iya. Tapi apa sih sebenarnya menurut kamu ya tantangan sekarang gitu, terutama di balik pekerjaan, bangun karir itu apa yang bikin susah? Yang susah itu mungkin niat sih pertama. Habis itu mental. Dan udah sih yang terakhir. Oke. Kenapa tuh? Niat sama mental tuh kenapa? Kalau niat biasanya kan kalau orang-orang paling nyari jalan pintas sih. Maunya ya kerja aja langsung gitu. Nanti aja lah belajarnya, kerja dulu, ngasih uang dulu gitu. Oke. Kalau mental itu biasanya dia ada lowongan kerjaan yang legal, tapi dia tidak mau ngambil karena nggak suka atau kenapa gitu. Tapi kan kalau misalnya bisa belajar di situ kan bisa suka nantinya gitu kan. Coba aja dulu gitu. Iya. Kalau kamu sendiri tuh kamu sudah lebih suka
berkarir atau jadi pengusaha? Sekarang berkarir, kalau dulu pengusaha sih. Oke. Kenapa cerita? Kamu tuh udah sempat usaha apa tuh? Servis komputer sebelumnya. Oke. Karena lulus dengan itu, Iya. dengan lulus kuliah itu, Iya. jadi punya kemampuan untuk servis komputer. Lulus SMK-nya. SMK-nya. Iya. Oke. Kenapa nggak dilanjutin? Waktu itu terakhir sebelum corona sih. Oke. Tokonya tutup. Karena corona tutup. Iya. Oke. Waktu corona tuh gimana kondisinya di kamu? Waktu awal-awal corona itu benar-benar membingungkan sih. Jadi kayak banyak hal yang harus dibayar. Itu kayak kemarin kan pakai kur itu tokonya, dan lumayan susah juga untuk bayar. Karena toko tutup, sekolah juga tutup, perusahaan-perusahaan yang rekanan juga tutup. Jadi bingung mau ngapain biar dapat uang gitu. Setelah itu akhirnya kamu? Akhirnya teman sempat bilang, ayo ikut kartu prakerja gitu. Oke. Jadi awalnya tahu dari teman. Tahu dari teman. Dikasih tahu. Iya. Dikasih taunya gimana tuh waktu itu? Waktu itu biasa sih nongkrong gitu. Terus tak ceritain masalahnya, ini aduh toko tutup, ini nggak ada penghasilan, nggak tahu mau kemana, kerja apa gitu kan. Coba aja ikut kartu prakerja, ambil latihannya gitu. Tapi dia nggak bilang komisinya. Ada bulanan itu nggak ada. Tak bilang. Jadi ya udah, latihan lumayan gratis kayak gitu. Daftar, lulus. Jadi dia itu ngasih tau kamu ikut pelatihan gitu ya? Iya. Bukan ngasih tau wah ada insentif nih. Nggak tahu malah. Oh, nggak tahu. Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya jadi pengen gitu? Karena kan kalau dengar gitu ya, banyak orang yang mikirnya insentif gitu. Kalau aku kan mikirnya gini, jangka panjang aja dah. Soalnya aku butuh skill baru untuk bisa survive di corona. Soalnya kalau saya pakai servis aja tanpa skill marketingnya kan gimana caranya nyari orang gitu biasanya. Oke. Jadi kamu daftar di gelombang 3. Gelombang 3. Iya. Oke. Lalu keterima di Gelombang 3 juga. gelombang 3 juga? Iya. Wah, langsung berarti ya? Iya langsung. Pernah dengar cerita nggak sih kalau yang lain tuh susah banget dapatnya? Teman saya yang ngajakin tuh belum dapat sebenarnya waktu itu. Oke, jadi dia sampai sekarang belum dapat? Apa udah dapat akhirnya? Sudah di gelombang 20-annya sih. Gelombang 20-an. Baru-baru. Oke, jadi saat pertama kali kamu keterima di gelombang 3, Iya. ya kan? Apa sih yang langsung kamu ambil? Yang pertama ambil saya yang paketan copywriting sama pokoknya yang digital marketing itu sih. Oke. Jadi satu paket itu banyak kelas. Kenapa kamu ngambil itu? Pertama karena mikirnya udah punya skill service, tapi cara pemasarannya belum tahu. Jadi biar tahu cara pemasarannya, belajar digital marketing. Karena waktu itu kan basis online semua. Gimana sih pengalamannya belajar digital marketing? Pengalaman saya digital marketing itu pertama waktu itu kan ambil kelas langsung praktek ke FB waktu itu. Oke. Jadi riset data pasar di FB itu butuhnya apa aja sih gitu. Jadi semua hal yang bisa dijual itu misalnya kayak makanan, pakaian, sama jasa itu kita promosikan di FB dengan cara yang diajarkan di kelas itu, dan satu persatu mulai kelihatan hasilnya gitu. Ilmunya langsung kamu terapin berarti? Langsung Ke bisnis apa? ke bisnis jual beli itu aja. Oke, servis komputer kamu? Servisnya kayaknya nggak terlalu efek sih di situ. Oke. Cuman kalau jual beli kayak baju, makanan lumayan aku sih. Oke. Habis itu, setelah itu kamu ambil pelatihan lagi? Iya, ngambil lagi. Oke, ambil apa tuh? Ngambil kelas yang membuat brand gitu. Oke. Kenapa kamu ngambil kelas itu? Kepikiran membuat jajanan lokal supaya bisa bikin bantu orang-orang yang dirumahkan juga. Itu kan bisa buat keripik atau apa yang bisa dijual yang kering-kering sih. Jadi kebetulan juga mau mencoba untuk memasarkan di Tokopedia juga, sekalian buat affiliate juga. Jadi banyak yang bisa diambil sih itu jadinya. Kamu udah paham tentang affiliate gitu ya? Iya, lumayan paham. Oh, mantap. Terus abis itu apa lagi? Setelah itu dijalanin beberapa kali dan lumayan banyak gagal juga sih. Kan bangun brand nggak mungkin segampang yang dicontohin sih. Apa kegagalan yang paling menurut kamu kayak, oh ini hal penting akhirnya saya pelajari nih gitu? Pertama namanya
Mungkin agak asing dengar sama orang luar Bali, tapi di Bali itu ya udah biasa. Jadi kan target saya tuh kalau di Bali orang udah biasa makan, jadi kayak ya kurang pasarnya, mungkin harus keluar Bali. Nah, karena itu namanya salah saya buat waktu itu. Oke. Namanya apa? Dari apa? Waktu itu Nemara Kladi gitu. Nemara Kladi. Iya, kalau bahasa Indonesia ini baru Kladi. Oh, oke. Iya. Akhirnya berubah. Kamu berubah nggak? Berubah, tapi belum diimplementasiin sih. Oke. Masih nyari nama yang benar aja sih. Kalau nanti berubah-ubah terus kan nggak bagus. Iya. Ada lagi nggak kesalahan apa yang kamu akhirnya pelajari gitu? Kesalahannya yang tadi sih itu pasar itu sih. Kan harusnya nyari yang luar Bali sih harusnya, karena kalau di Bali kan harganya ya pasti mereka minta murah, karena memang udah sering makan di sini gitu. Tapi kan saya buat keripiknya ini berdasarkan dari bahan-bahannya yang bagus dan rasanya yang lebih enak gitu. Jadi emang harganya ya premium sih. Oke. Akhirnya mencari pasar yang baru. Iya. Oke. Nah, dari situ kamu ambil total 2 pelatihan atau 3 pelatihan atau 4 pelatihan? Waktu awal ikut prakerja itu satu paket ada 7 pelatihan kalau nggak salah sih. Oh, jadi lengkap, ngambil paket gitu ya? Iya. Oke. Berarti saldonya habis? Habis full. Habis ya? Iya. Mantap. Terus katanya dengar katanya ibu kamu juga keterima? Iya benar. Oke. Gimana ceritanya tuh? Awalnya iseng sih daftarin ibu, soalnya ibu kan pengen belajar buat keripik yang enak kayak gimana biar nanti bisa beda sama yang lain di pasaran gitu. Dan akhirnya coba daftar, ya gagal sih 2 kali. Akhirnya keterima gitu. Daftarnya bareng-bareng? Di gelombang 3? Enggak, ibunya mulai daftar di gelombang 20. Oh, gelombang 20. Iya. Coba, gagal, Iya. terus kemudian keterima? Gagal 2 kali, habis itu keterima. Berarti di gelombang 22, 23? 22. 22, Iya. Oke. Terus ibu gimana tuh? Ibu usia berapa ya? Ibu usia berapa? 40-an sih. 40-an, oke. Terus gimana? Oh, ambil pelatihan apa gitu? Ambil pelatihan yang itu, yang cara masak yang bagus, sama cara branding produk makanan gitu. Oke. Itu digunakan untuk akhirnya membuat usaha Yang ini keripik ini. Iya. Oke. Jadi ibu walaupun udah usia 40 masih semangat belajar ya? Ya begitu. Nggak bisa diem sih, kadang-kadang buat masakan yang baru-baru gitu belajar di YouTube. Jadi kayak ada gagalnya sih, ada yang bagus dijual biasanya. Oke, jadi selama pandemi itu sebenarnya kamu pun berusaha untuk bikin usaha-usaha. Iya. Untuk bertahan. Oke. Jadi insentif yang kamu dapatin tuh akhirnya kamu gunain untuk apa? Setengahnya untuk bayar biaya sewa, setengahnya lagi untuk bayar untuk pakai modal sebenarnya. Pakai modal. Cukup modalnya itu ya? Untuk itu. Saya sih mikirnya modalnya nggak usah besar-besar dulu, kan buat dikit-dikit aja dulu. Buat tester di pasar seperti apa, kalau sudah mulai kelihatan banyak, ya baru keluar modal lebih banyak lagi. Oke. Jadi sedikit-sedikit, Iya. testing, Iya. sampai akhirnya baru bisa ya? Iya. Oke. Dan usaha ibu juga jalan terus sampai sekarang? Jalan, cuma sekarang karena kantinnya buka jadi tutup tuh sementara. Oh, balik lagi ke kantin? Iya. Jualan apa di kantin? Ayam geprek sama jajan-jajanan untuk anak siswa gitu. Itu emang pekerjaan yang udah dilakukan sebelum pandemi atau gimana? Iya, itu pekerjaan sebelum pandemi. Oke, jadi setelah pandemi itu udah ada pekerjaan, kemudian karena pandemi sekolah-sekolah tutup, Iya. jadi nggak bisa jualan di kantin lagi, Iya, makanya iya. shifting, Iya. dibikin usaha baru gitu ya. Oke. Daripada diem di rumah nggak ada kerjaan. Oke. Tadi kan kamu terima insentif, Iya. ya kan? Pas kamu terima insentif, itu kamu pakai metode apa? Bank atau pakai e-wallet? Waktu itu kan belum ada BCA, jadi pakainya OVO sih. Oh, pakai OVO. Iya. Kenapa milih OVO? Karena selain nggak ada bank ya gitu? Karena waktu itu OVO yang premium sendiri. Oh, oke. Kalau GoPay itu belum ke ACC. Kalau Dana nggak pernah pakai sih. Oke, jadi pilih OVO. Iya. Itu pertama kali kamu pakai OVO atau sebelumnya yang udah punya OVO? Udah dari dulu sih pakai OVO. Oh, udah punya OVO. Jadi karena udah ada, jadi kamu sekalian gunakan itu. Iya. Oke. Dan kalau bank sendiri gitu kamu pakai apa?
Sebelumnya BRI sama BCA. Oke. Karena belum ada BCA waktu itu, jadi pakai e-wallet aja. Iya. Oke. Nah, dari perjalanan kamu, tadi kan kamu sempat usaha jualan keripik tuh, ya kan? Terus kemudian sekarang jadi content creator. Gimana tuh ceritanya bisa pindah lagi haluan? Jadi kayak hidup kamu tuh menarik ya? Iya. Karena dari IT, kemudian servis komputer, kemudian jual usaha, kemudian sekarang jadi content creator gitu. Waktu itu kan waktu corona tuh sempat cuti sebelumnya dari kuliah. Setelah itu agak bisa survive, bisa bayar kuliah, akhirnya lanjut kuliah lagi, cuma tinggal skripsi aja sih sebenarnya. Setelah lulus di Agustus tahun lalu, itu iseng coba, itu belum yudisium sih, jadi belum wisuda juga, lulus sidang aja sih. Jadi iseng coba nyari ilmu baru, coba-coba aja dulu, mungkin ini bisa dikembangin atau ini mungkin bisa dipakai untuk berelasi sama apa yang pernah aku pelajarin atau jualanku gitu. Akhirnya nemu banner di Tokopedia seller itu ada tulisan jadi dari follower jadi influencer gitu. Oh, oke. Bisa ngikut jadinya. Niatnya kan itu kan di banner tuh jelasin cara membuat konten supaya menarik gitu kan. Kepikiran nih, kalau bisa buat konten untuk keripik lumayan nih gitu kan, untuk nyari orang biar tahu lebih lengkap tentang jualanku gitu. Ikut webinarnya, waktu itu ada 3 kelas sih per minggu jadinya, jadi 3 minggu habis. Setelah 3 minggu itu dibuatlah sebuah grup komunitas gitu, dikumpulkan semua yang ikut webinar itu, dan akhirnya adalah komunitas Akademi Kreator Tokopedia. Setelah itu juga diajak untuk jadi affiliate pertama Tokopedia. Jadi beta testernya lah anggapannya. Iya. Setelah itu jalan berapa lama, akhirnya tiba-tiba ada tawaran kontrak untuk jadi brand ambassador komunitas Akademi Kreator Tokopedia. Wah, keren banget. Gimana tuh pengalamannya? Kayak pernah nggak sih kepikiran untuk jadi content creator? Sebelumnya itu belum pernah. Cuman setelah ikut webinar, terus tahu ilmunya, terus bisa nonton dari apa aja kan, nggak perlu lengkap dulu. Yang penting niat sama penerapannya aja, ikutin sesuai dengan ilmu itu. Akhirnya coba-coba aja gitu, dan lumayan seru sih. Selain itu juga karena di komunitas juga setiap buat konten tuh selalu ada challenge, dibayar per challenge itu biasanya. Ada yang challenge sesuai dengan kriterianya dapat uangnya, atau lomba siapa yang bagian bagus kontennya dapat hadiah apa gitu. Oke. Jadi kamu pun sebenarnya akhirnya punya wawasan bahwa pekerjaan itu banyak modelnya sekarang ya. Iya. Bikin konten pun bisa hidup dari situ ya. Iya juga. Oke. Terus gimana? Sekarang berarti sehari-hari bikin konten? Nggak setiap hari sih, cuman nanti kalau ada waktu luang buat konten gitu. Oke. Banyak nggak konten edukasi sih sebenarnya. Banyak konten edukasi gitu. Biasa kamu pakai alat apa aja? Waktu pertama cuma ada HP sama phone holder doang sih. Oke. Terus kalau sekarang? Sekarang karena udah difasilitasi sama Tokopedia, ada softbox 2, ada green screen, sama ada clip on mic sih. Oke. Jadi kamu bikin kontennya di mana berarti? Di kos ya. Di kos aja? Iya. Oke. Itu udah cukup ya? Cukup. Alat-alat sederhana udah bisa membuat konten. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, bikin konten tuh mahal biayanya, benar nggak sih? Enggak. Justru kalau mahal itu karena gengsinya sih. Good point itu. Iya. Jadi gengsi itu yang membuat semua jadi mahal. Iya, karena kan kalau mereka ngelihatnya tuh jadi konten kreator harus punya kamera, harus punya ini, harus punya itu. Sebenarnya enggak. Karena Tokopedia sendiri bilang mulai aja dulu. Ya. Placementnya bagus ya Tokopedia ya. Nempel di teman-teman ini semua. Oke. Terus jadi apa sekarang yang terjadi sama kamu gitu? Apakah dari kartu prakerja itu berhasil membuat kamu tuh punya wawasan baru, pengalaman baru untuk terutama jadi angkatan kerja lebih produktif? Iya, pengaruh banget sih. Kalau tanpa itu
sebelum corona itu aku awal-awal itu kalau nggak ada tempat kerja nggak ada dan mungkin nggak ada pakai akademika Tokopedia karena kan itu dari belajar digital marketing yang jualan di Tokopedia juga. Notifnya juga ada di Tokopedia sih. Oke. Kalau nggak ada kelas itu mungkin ya bingung sih bayar utangnya di mana aja. Oke. Jadi walaupun kondisi kita mungkin lagi susah, mungkin kondisi kita lagi buntu, tapi pekerjaan-pekerjaan sekarang itu bisa kita lakukan untuk bisa ya membuat kita survive dan membuka peluang-peluang baru. Iya. Menurut kamu ya, kan ilmu-ilmu kayak bikin konten ini kan ilmu-ilmu vokasi kan. Dan apa yang dibagikan di kartu prakerja kan juga ilmu-ilmu vokasi. Sebenarnya seberapa penting sih menurut kamu ilmu vokasi di sekarang ini? Kalau bilangnya seberapa penting itu menurut saya penting banget karena zaman sekarang kan kalau nyari kerja tuh agak susah juga, apalagi beberapa perusahaan sebelumnya sempat tutup dan yang banyak dirumahkan gitu kan. Kalau mereka nyari kerja tuh kan ngelamarnya lumayan available-nya untuk pekerja itu kan susah. Maka dari itu sambil nunggu keadaan ekonominya membaik, lebih baik ya itu buat usaha atau buat jadi content creator. Kan banyak tuh yang butuh kayak dia mungkin dia pun ya. Jadi misalnya seperti ada orang pakai laptop dia kerja, tapi tiba-tiba ngeblank. Nah, aku buat share ilmu kenapa bisa ngeblank dan gimana solusinya supaya dia bisa kembali normal gitu. Jadi kan di samping itu dia terbantu, saya pun juga terbantu. Iya, jadi saling belajar dari situ ya. Iya, saling belajar. Jadi nanti setelah itu mungkin saya di akhir-akhir ya beli ini laptop ini atau beli alat ini untuk bisa benerin laptopnya gitu ke dia. Itu dia. Jadi jualan dengan ngasih ilmu dulu ya. Ini teknik konten yang bagus, benar, mantap. Dan menurut kamu sertifikat yang kamu dapetin di kartu prakerja itu kepake nggak sih? Sebelumnya sempat ngelamar pakai itu sertifikat itu. Sebelumnya di ruang guru sih dan dilirik juga. Cuman dia gagal di user sih. Oke, di usernya. Iya. Oke. Jadi kalau menurut kamu kenapa sih orang itu harus daftar kartu prakerja? Kalau dari aku jujur supaya dapat skill yang baru karena kan setelah corona ini atau masih corona ini itu kan skill lama tuh mungkin masih bisa, cuman untuk survive kita perlu skill baru. Jadi apalagi semua serba digital sekarang, jadi perlu banget sih itu untuk belajar hal baru dan dimana lagi dapat kelas gratis gitu kan, ditanggung 1 juta lagi kan lumayan. Kalau beli kelas sendiri kan udah susah lagi nyari kelas. Oke. Kayak gitu. Terakhir, kalau misalnya kamu bisa mundur ke masa-masa sebelum pandemi, apa sih yang mau kamu katain ke diri kamu sendiri? Kamu mau remind lagi, harusnya saya bisa begini deh gitu. Waktu itu aku punya mimpi sebenarnya sih, karena toko servis komputer kan lumayan rame waktu itu. Dinas sama sekolah, perusahaan juga waktu itu ngambil jasanya. Cuman aku mikirnya, wah nanti mungkin toko komputerku bakal bisa sewa di samping jalan raya sih gitu. Bisa lebih berkembang, bisa buat lapangan kerja, terus bisa membiayai adik saya kuliah juga gitu kan. Itu sih yang pikirin kemarin. Pas corona hilang semua. Kalau misalnya saat itu kamu kayak, andaikan saya udah punya ini ilmu ini gitu, ada nggak pikiran gitu? Setelah punya itu semua, paling ya beli rumah sih. Beli rumah biar nggak ngontrak, biar bisa nikmatin rumah sendiri sih. Setelah itu ya memenuhi kebutuhan yang lain sih. Oke. Thank you buat Bliswarta buat cerita-ceritanya. Iya. Kita percaya bahwa dari cerita Bliswarta kita banyak banget dapat pembelajaran bahwa walaupun kita mengalami kebuntuan, tapi ketika kita mau mengembangkan diri, mencoba hal-hal baru, semuanya itu pasti bisa dilakukan
dan kita bisa membuka wawasan-wawasan dan pengetahuan baru lewat apa yang bisa kita pelajari dari internet sekarang ini. Dan di Kartu Prakerja, kita juga menyediakan semuanya itu. Jadi buat sobat-sobat yang belum punya kesempatan, yang belum mendaftar, silakan mendaftar di link di bawah ini. Karena kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian nanti seperti beli Suwarta ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kira-kira kita harus kemana lagi ya? Bye-bye! Bye.